Ya, terima kasih teman-teman dari undang sini. Ini acaranya serius banget. Namanya kuliah umum. Kita bikin santai aja, ngobrol-ngobrol biasa. Saya bikin coret-coretan di situ, di sini juga. Nanti ya mungkin sesekali saya akan baca, sesekali akan ngobrol aja. Temanya ini menarik sekali, seksualitas dalam film Indonesia. Di makalah itu saya berjudul Simbol Perlawanan Identitas. Saya pernah, ya kebetulan ini memang tema yang sudah cukup lama saya tekuni. Sebagai wartawan, saya salah satu area yang saya liput dari awal itu memang film. Dan karena minat pribadi, saya banyak mengamati tema seksualitas di situ. Dulu nggak ada organisasi kayak begini, bikin diskusi dan sebagainya. Saya sendirian tuh bikin website sebelum blog marak ya, bikin website sendiri tentang kajian-kajian homoseksualitas karena di Indonesia ini kajian seksualitas itu kan masih langka sekali kan. Zaman saya kuliah dulu primadonanya itu gender, studi gender itu jadi industri yang besar sekali. Orang itu jadi perspektif baru, bahas apapun untuk membahas isu pembangunan, isu macam-macam itu memakai pendekatan gender. Nah, gender ini kan dekat sekali dengan seksualitas itu, meskipun ini dua hal yang berbeda, tetapi biasanya gender seksualitas gitu. Tetapi gendernya maju pesat, sementara seksualitasnya ini jarang gitu orang yang bicara tentang seksualitas gitu. Atau kalau sejauh ini mungkin ya baru menjadi kajian-kajian di dalam kampus gitu sebagai studi-studi yang formal di kampus gitu. Belum menjadi perspektif yang umum bagi para penulis, bagi para pemikir gitu ya. Di koran-koran itu kalau kita lihat tulisan-tulisan, kajian-kajian, artikel-artikel, opini-opini tentang seksualitas itu jarang sekali. Gender lebih lama dibicarakan ya, feminisme, gerakan perempuan dulu ramai sekali melahirkan concern gender untuk mengkritisi ketimpangan dan diskriminasi, tapi tidak menyentuh isu-isu seksualitas. Kenapa? Mungkin dianggap gak penting gitu. Seksualitas kok dibahas gitu, apalagi seksualitas dalam film gitu. Saya dulu meneliti nggak secara formal ya, sendirian gitu, untuk kepentingan saya sendiri karena saya tertarik gitu. Meneliti seksualitas dalam novel, dalam pemberitaan di majalah-majalah populer gitu. Tapi rupanya memang itu nggak menjadi sesuatu yang umum gitu ya. Seksualitas dianggap nggak penting karena ya seksualitas itu kan ya kodrat gitu. Orang ya, kalau cowok ya jatuh cinta sama cewek. Di film ya begitu, di novel seperti itu gitu. Sesuatu yang alamiah gitu, sesuatu yang nggak perlu dibahas gitu. Atau bahkan mungkin sesuatu yang dianggap tabu, mau dibahas secara terbuka itu, seksualitas itu tabu gitu. Nah, tapi studi gender kemudian mendorong lahirnya studi seksualitas. Terus tapi apa ini sebenarnya seksualitas itu apa sih gitu? Ya, karena ini sifatnya kuliah umum, ya mungkin aku tidak akan ngomong terlalu dalam teori-teori gitu ya, selain memang bukan ahlinya gitu. Aku bukan akademisi, lebih ke pengamatan terhadap teks, film, novel, majalah populer dan sebagainya, sehingga nanti mohon dimaklumi kalau tidak terlalu mendalam dari segi teoritis gitu, teori ya. Secara umum sih seksualitas itu ya sebenarnya diri kita, siapa diri kita, motif yang ada dalam diri, meliputi hasrat, keinginan ya. Ketika kita menginginkan seseorang karena dia cantik, karena dia cakep, lalu kita ingin memilikinya, kita mencintainya karena apa, itu semua itu aspek-aspek dari yang terangkum di dalam seksualitas gitu. Kita ingin dipuaskan secara seksual, kita ingin punya anak dari orang yang kita cintai dan sebagainya. Jadi pendek kata seksualitas ya itu tadi, siapa kita gitu. Kita ingin seperti apa sih gitu. Artinya ya seksualitas ini identitas.
ini bagian dari identitas diri kita gitu. Dengan tubuh yang kita punya ini kita mau apa? Kita apakan di tubuh kita gitu. Kita arahkan kemana? Hasrat kita tujukan kemana gitu. Termasuk keputusan-keputusan di dalam mencintai seseorang, di dalam relasi-relasi cinta, praktek-praktek dan orientasi seksual gitu. Nah, kita bicara tentang dua hal yang sederhana sebenarnya, seksualitas gitu. Lalu film Indonesia, ya mungkin sederhana, mungkin tidak, nanti akan kita bahas. Tapi ketika dua hal ini kita satukan, gitu, seksualitas di dalam film ini mungkin akan menjadi tidak sederhana, tapi ya mungkin juga sederhana sebenarnya gitu. Ketika kita nonton film, yang kita lihat adalah kisah cinta remaja, bagaimana pria-pria ini mengejar cinta terhadap lawan jenisnya, ya seperti itu di film gitu. Jadi bagaimana seksualitas itu tampil di dalam film Indonesia gitu. Apakah benar bahwa seksualitas itu sudah menjadi identitas gitu, atau selama ini ditampilkan sebagai apa gitu? Para filmmaker, para penulis skenario itu ketika menempelkan isu-isu atau aspek-aspek atau unsur seksualitas itu diperlakukan sebagai apa di dalam film itu gitu. Jadi makhluk apa sebenarnya seksualitas itu di dalam film Indonesia? Nah, pertanyaan itu bisa kita lacak ya, karena saya generasi yang nggak terlalu lama-lama banget, ya mungkin yang sejauh yang bisa saya lacak sampai tahun 82 itu ada film Titian Serambu di Belah Tujuh. Apa isinya film itu gitu, nanti kita bahas. Karena ingatan itu terlalu jauh, kita atau Istana Kecantikan di tahun 88 ada film Istana Kecantikan. Di situ ada tokoh-tokoh yang mengejutkan gitu, yang belum pernah ada dalam film Indonesia gitu. Matias Mucus jadi cowok gay gitu, yang waktu itu jadi pembicaraan yang sangat ini di masyarakat. Tapi kita ingat dulu yang paling baru aja deh gitu ya. Film Nine Summer, Ten Autumn itu kan banyak, bahkan sejauh yang saya amati tidak ada kritikus atau pengamat film yang membahas sisi seksualitas dari tokoh Iwan ini. Padahal tokoh Iwan ini menarik sekali gitu. Bagi yang udah baca bukunya atau sebelum itu kan diangkat dari buku laris kan, orang udah tahu gitu. Kisah tentang hero tentang seorang anak supir angkot yang jadi direktur di New York gitu. Itu sensasi yang dijual oleh film itu gitu. Tapi ternyata ketika menonton itu si tokoh ini menarik sekali gitu. Ketika dia udah sukses setelah kuliah di IPB, dia di New York itu, dia digambarkan dalam kesehariannya itu sangat melambai gitu. Kalau dalam perspektif kita, ya kita bilang itu ngondek, tidak perlu berdebat lagi gitu ya kan. Tapi kalau kita berhadapan dengan pembaca teks atau penonton yang sangat umum, mungkin mereka tidak akan melihat itu gitu. Mungkin mereka akan melihat ya itu mungkin style, mungkin gaya aja gitu. Sama kayak Olga ketika tampil di TV, orang-orang desa jauh dari Jakarta sana mungkin anggap ya itu gaya panggung aja, itu gak ada hubungannya sama identitas gitu, sama orientasi seksual gitu. Nah, si tokoh Iwan itu seperti itu gitu. Mungkin penonton awam akan melihat karena film ini memang dijualnya sebagai kisah sukses gitu, sebagai sukses yang senapas. Ketika orang nonton film ini, kebayanginnya akan dapat film-film kayak Laskar Pelangi kayak gitu loh, ya kan? Kisah sukses gitu. Kisah sukses sampai ke luar negeri. Nah, lalu apa sebenarnya maksud si pembuat film ini? Kenapa sutradara Iva Ivansa, terus penulis skripnya Fajar Nugros menciptakan tokoh ini sedemikian rupa gitu, dengan dandanan seperti itu. Meskipun di New York itu sehariannya tidak ditampakkan secara rinci, tapi dia tiap hari beli bunga gitu, terus dengan dandanan yang sangat dalam perspektif gay, sangat ngondek gitu. Nah, kalau perspektif itu yang terlalu bias mungkin bagi orang, bagi perspektif heteroseksual itu ini bias, kita yang bias. Nah, tapi kalau kita lihat dari awal gitu ya, bagaimana si tokoh ini dikonstruksi, si tokoh ini digambarkan karakterisasinya itu seperti apa gitu. Ternyata si bapak, si Alek Omang ini kan menuntut anaknya
menjadi seorang laki-laki sejati, jadi laki-laki tulen. Dari kecil si anak ini digambarkan sebagai anak yang penakut gitu, diantarin ke sekolah, ditinggalinnya nangis gitu. Ini sudah satu konstruksi yang harus kita maknai. Ini bukan, kan nggak kebetulan gitu, bukan nggak ada maksudnya filmmaker ini bikin kayak begitu gitu. Lalu waktu dewasa gitu bapaknya benerin mobil, si anak disuruh bantuin gitu, ambilin kunci Inggris, dia nggak tahu gitu. Nah itu sebuah konstruksi, cowok nggak tahu gitu. Cowok nggak mungkin gitu nggak tahu kunci Inggris, nggak tahu kunci ini gitu. Tapi si anak ini nggak tahu. Gua banget. Nah, bapak kalau betul ini apa sepeda kan disuruh ngambil kunci apa kan. Si anak ini nggak tahu dan dia juga merasa, aduh, kok aku nggak tahu ya sebagai cowok ini kayak aku cowok beneran nggak nih gitu. Secara perasaan dia pasti begitu gitu. Kok aku nggak tahu sih gitu. Sementara cowok-cowok lain pasti tahu gitu. Nah, di situ anak ini memang dari awal dikonstruksikan seperti itu gitu. Tetapi di bagian tengah ketika dia mulai dewasa juga ada konstruksi lain yang menunjukkan ada cewek nih gitu, ada cewek juga yang mendekati dia gitu. Ada konstruksi-konstruksi yang normatif gitu, yang normatif bahwa dia juga punya relasi dengan cewek yang ditembak juga, ditembak lalu ditolak yang begitu-gitu. Sampai akhirnya ya sampai dewasa itu tidak dilukiskan, tidak disebutkan gitu, tidak dibahas. Seksualitasnya itu apa? Dia hanya ditampilkan dalam fantasi tertentu, dalam penggambaran tertentu, tetapi tidak dieksplisitkan, tidak dibahas gitu. Nah, ini mengingatkan kita pada film-film, ada film populer sekali, Catatan Si Boy itu melahirkan tokoh namanya Emon gitu, tokoh yang ya udahlah itu pasti banci gitu, orang nggak perlu berdebat lagi juga, tapi ternyata itu disadari sama para pembuat film itu, dan ketika itu begitu populernya di masyarakat lalu dibikin film sendiri, si Emon ini diralat gitu, dia di dalam catatan produksi dia disebut hanya sebagai pria manja gitu, pria manja yang kemayu gitu, pria manja yang kemayu, dan dia mengejar-ngejar cewek juga gitu. Sementara si cewek ini juga ambigu juga gitu, antara dia memandang ini sebagai ini cowok lucu aja nih gitu, asik buat berteman gitu, tapi secara ketika dia menyatakan cinta dia ditolak juga, Tapi ada upaya dari pembuat film ini untuk meralat si tokoh Emon ini gitu, bahwa karena dia saking populernya di masyarakat, tapi tokoh banci tidak boleh populer gitu. Ini bukan role model yang bagus ini gitu. Banci di situ tidak boleh jadi identitas, Itu hanya ya cowok itu aja, cowok manja yang kemayu gitu. Dan dia punya kehidupan cinta nih, dia dapat ini cewek juga, akhirnya si cewek yang menolak ini di ending film juga nerima juga gitu. Nah, modus-modus konstruksi heteroseksualitas seperti itu, yaitu menjadi pola utama di dalam film-film drama kita, film-film Indonesia gitu. Kalau kita kembali lagi ke Nine Summer tadi, ada satu bagian gitu yang ya ada dramanya juga lah, ada drama dengan cewek sebaya juga kayak gitu. Nah, itu adalah upaya untuk memberikan identitas sebenarnya, tapi film itu memang akhirnya jadi terlalu malu-malu gitu. Kalau kita lihat dalam perspektif film itu sendiri, dalam perspektif film ya, teks film itu menjadi nggak jelas maunya apa sebenarnya. Dia kalau mau cerita tentang orang sukses, apakah dia sebenarnya mau cerita bahwa cowok ngundang bisa sukses juga loh, ya, tapi kenapa ya, apa emang nggak bisa gitu, atau jadinya film itu menjadi tidak fokus gitu. Kita akan memaknainya secara mendua gitu. Apakah film tentang semata-mata orang sukses, atau film tentang pria ngundek, pria yang dari awal diragukan oleh bapaknya bahwa dia adalah pria sejati karena nggak tahu kunci Inggris, ternyata bisa sukses kayak gitu. Nah, itu bisa kita baca seperti itu filmnya. Nah, baik catatan si Boy, catatan si Emon, Nine Summer itu seperti memang menghindari penggambaran yang jelas mengenai identitas seksual gitu. Seolah-olah ya mungkin dianggap nggak penting, atau mungkin karena memang ada politik tertentu gitu, politik identitas untuk didesakkan ke penonton gitu ya. Jadi masyarakat hanya akan fokus melihat film itu sebagai sebuah kisah sukses gitu, sebagai drama hero to hero, ya zero to hero, sehingga dan melupakan konstruksi yang bertebaran dari awal. Film ini dibangun seperti ini nih, tapi kok di endingnya
nggak dijelaskan juga gitu, nggak mau dieksplisitkan juga gitu. Jadi film-film seperti itu seolah-olah menolak untuk memaknai seksualitas itu sebagai identitas gitu. Lalu sebagai apa? Film-film ini tampilkan sebagai apa? Nah, agak ke depan di tahun 2005 itu ada film yang cukup sukses waktu itu. Saya lupa sutradaranya, judulnya tentang dia. Itu Oh iya. Apa? Dia tentang dia itu. Nah itu juga film yang cukup baru waktu itu gitu, di mana dua protagonisnya adalah sama-sama cewek gitu ya, punya problem, masing-masing punya problem, lalu berjalan beriringan dengan konstruksi adegan-adegan yang mengarah ke keintiman juga, tetapi di bagian belakang juga ini lagi gitu, dihancurkan lagi teks seksualitasnya itu tadi dihancurkan lagi dengan ada dialog yang ternyata si cewek ini kan kayak terteror gitu, kok kamu kok kayak mencintai aku gitu, selama ini kamu nggak apa-apa gitu. Jadi nggak boleh ini hasrat ini berkembang, hasrat lesbian ini nggak boleh berkembang, dia harus dibunuh di tengah ini. Nah jadi seksualitas di dalam film tentang dia itu masih nggak jelas juga gitu, sebenarnya dia menempel di cewek-cewek itu sebagai apa gitu ya. Kenapa kalau itu adalah film tentang persahabatan, kenapa harus dibikin seolah-olah mereka pacaran, tapi ketika hasrat ini semakin tumbuh, semakin nyata gitu, ini harus harus dibentangkan lagi gitu. Nah jadi seksualitas dalam film Indonesia itu belum pernah kelihatan sosoknya sebagai sesuatu yang jelas gitu. Dia selalu bukan dirinya sendiri. Seksualitas itu hanya ditempelkan untuk mewakili hal yang lain. Apa? Nah, di dalam film Titian Seram di Belah Tujuh itu menarik sekali, di mana homoseksualitas itu digambarkan sebagai simbol dari kebobrokan moral dari suatu desa. Di situ ada tokoh jahat, seorang laki-laki yang penguasa desa begitu, dia punya istri, tapi dia punya simpanan laki-laki gitu, laki-laki muda, berondong di rumahnya gitu, yang itu digambarkannya dengan sangat, untuk tahun itu pasti mengagetkan sekali gitu. Homoseksualitas tampil sebegitu apa adanya. Si bapak-bapak ini sama sekali nggak ngondek, sama sekali nggak cakep, bapak-bapak jahat yang seram, punya simpanan pria muda yang juga sama absurdnya ini ya, si anak muda ini gitu. Nah, tapi kalau kita baca secara keseluruhan film itu kan menggambarkan kemunafikan di satu negeri, di satu desa yang makin negeri lah gitu. Sehingga homoseksualitas di situ bisa kita baca sebagai simbol dari kebobrokan moral itu yang harus dihancurkan, yang harus dilawan oleh tokoh protagonis gitu. Lalu agak ke depan lagi ada film Istana Kecantikan yang tadi sudah disebut. Kita di sini bertemu dengan tokoh Niko, yang secara eksplisit dia memang dari awal dia ini tidak gay gitu, tapi ya dia gay yang masih menutupi dirinya dari keluarganya gitu. Nah, tanpa sepengetahuan kakaknya, ibunya dan sebagainya, dia dijodohkan untuk sandiwara gitu. Jadi ini ada cewek selingkuhan gitu, ini butuh suami nih gitu. Ya udah lu aja deh gitu, lu kan gay kan. Ini apa buat pernikahan sandiwara gitu. Tapi kan lama-lama sandiwara itu terbongkar juga gitu. Lama-lama sandiwara itu terbongkar sampai akhirnya si ceweknya itu si cowok gay itu, Matias Mucus ini punya pacar, yang pacarnya ini lalu dipacari sama istri bohong-bohongannya tadi gitu. Jadi bulat gitu, putar-putar gitu. Artinya cowok-cowok gay ini ditampilkan sebagai apa sih di sini? Sebagai suami bohongan, sebagai suami untuk bersandiwara. Sementara yang gay satunya toh bisa juga diselingkuhi sama cewek juga gitu. Nah itu menarik, tokoh Niko dan Tony itu menarik ya, dia ditampilkan seperti itu dengan ending yang akhirnya terjadi pembunuhan gitu. Nah ini stereotip sekali gitu ya. Jadi ketika kita bahas tentang homoseksualitas gitu, ada pernikahan bohongan, ada selingkuh yang berakhir dengan tragis gitu, berakhir dengan pembunuhan, dengan pemenjaraan. Dengan dia di penjara maka identitas gay ini akan terbongkar, ya kan? Dia di penjara, kakaknya jadi tahu gitu. Jadi
di situ identitas gay, identitas seksual itu masih merupakan suatu yang ditutupi, yang suatu saat bisa terbongkar. Sama kayak artis-artis yang misalnya si artis A diisukan gay gitu. Jadi identitas seksual ini hanya isu gitu. Identitas seksual ini, seksualitas ini hanya isu, bukan identitas. Diisukan gay, lalu berita itu dibalas, artis A membantah dirinya gay. Ya. Jadi seksualitas hanyalah komoditi berita gitu, bukan dia sesuatu yang hanya isu lalu disangkal gitu. Jadi bukan diakui sebagai identitas gitu. Nah, kita kembali lagi ke era itu tadi, gambaran-gambaran. Kalau kita mau membagi, misalnya ada era baru, era reformasi yang mungkin kita selalu menandai itu seolah-olah itu memang ada perbedaan gitu. Setelah era reformasi situasi menjadi lebih bebas. Lalu apakah representasi seksualitas di dalam film-film Indonesia juga akan mengikuti kebebasan itu? Setelah kita tadi lihat di era-era sebelum reformasi seperti itu, kita lihat setelah era reformasi gitu, kita langsung teringat pada film Berbagi Suami. Di situ ada tokoh lesbian yang diperankan oleh Santi ya. Itu sangat alami gitu, lesbian ditampilkan sangat alami di situ gitu. Tetapi lagi-lagi kita harus melihat film itu sebagai teks secara keseluruhan gitu. Kalau kita film Berbagi Suami sebagaimana disyaratkan oleh judulnya, itu adalah film tentang poligami gitu. Nia Dinata pengen, ya mungkin dia itu adalah pandangan personalnya, pengen ngangkat tentang kemarahan dia tentang poligami. Di situ ada 3 cerita. Ada salah satu cerita adalah salah satu segmen itu cerita Pak Le yang diperankan oleh Lukman Sardi. Itu punya 2 istri, lalu masih suatu kali dia ngambil ponakannya dari kampung, diajak ke kota untuk dijanjiin kerjaan, tapi ternyata ya diimba juga gitu. Jadi jadi istri ketiga. Tapi si Santi yang polos dari desa ini kan ya gimana gitu, punya suami pertama udah punya 2 istri kan kesepian juga gitu. Sementara si Pak Le ini kan setiap malam harus bergiliran di 3 istrinya gitu. Lama-lama kesepian. Sementara istri tertua juga udah nggak pernah disentuh. Akhirnya serat cinta ini tumbuh di antara para istri-istri ini justru gitu. Nah, salah satunya yang menjadi korbannya adalah yang paling polos ini, si Santi ini, si istri yang paling muda ini. Nah, akhirnya dengan sangat halus digambarkan di situ bagaimana hasrat seksual sesama jenis, sesama cewek ini tumbuh sebagai orang yang mungkin merasa sama-sama senasib gitu, istri-istri yang sepian, yang dimadu gitu. Akhirnya mereka malah ya udah kita ingin bercinta sendiri aja deh gitu. Tapi tidak sampai di situ gitu, mereka ternyata merencanakan kehidupan baru yang ayo kita lari aja gitu, kita bisa gitu. Akhirnya dua dari tiga istri itu melarikan diri untuk memulai hidup baru sebagai pasangan lesbian. Nah, lagi-lagi kita lihat secara keseluruhan di sini lesbianisme tampaknya dimaknai sebagai sebentuk perlawanan gitu, bentuk perlawanan terhadap dominasi laki-laki. Ini Pak Le ini punya 3 istri tapi nggak bertanggung jawab, ini harus kita lawan ini gitu. Ada, kalau misalnya dari sisi feminisme mungkin ini lebih tajam lagi gitu, bahwa ini adalah satu bentuk perlawanan. Tapi ada juga yang melihat kenapa perlawanannya harus dalam bentuk lesbianisme gitu, seolah-olah si istri ini kayak ini lari dari suami lantas dihukum lalu jadi lesbian karena lari dari suami kayak. Nah, ini masalah tafsir ya. Orang bisa melihat ini sebagai perlawanan yang powerful untuk melawan dominasi laki-laki, tapi bisa juga orang melihat itu secara pesimis. Kenapa ini istri yang berhasil lari ini justru menjadi lesbian? Artinya lesbian dianggap sebagai kayak hukuman gitu, hukuman bagi istri yang lari dari suami kayak gitu. Nah, itu kita bisa melihat itu dari setelah film Berbagi Suami, masih dari sutradara yang sama, kita menyaksikan film-film yang ya semakin ini
seksualitas semakin jelas ditampilkan di situ. Lalu kita lihat film Arisan, ya masih dari sutradara yang sama. Di situ kita lihat tokoh-tokoh yang boleh dibilang baru gitu. Ada tokoh Nino, ada tokoh siapa namanya Sakti, ada Sakti, ada Nino yang kita belum pernah lihat orang seperti itu di dalam film Indonesia gitu. Kalau kita bandingkan lagi dengan tadi tokoh Niko di zaman Matias Muncus, ini tokoh-tokoh ini udah lebih asik nih gitu. Mereka punya gaya hidup bahwa homoseksualitas itu nggak sekedar identitas, bahkan mereka adalah orang-orang yang punya karir mapan, punya pergaulan sosial yang keren, pacaran secara normal, pacaran pria sama pria secara normal, punya lingkungan yang juga mendukung, ya kan, teman-temannya punya lingkungan yang juga mendukung. Artinya di situ homoseksualitas langsung diterima sebagai identitas gitu, identitas. Meskipun ya kita bukan masih jauh, kita tidak bisa menyebut bahwa film Arisan itu adalah film gay. Itu adalah yaitu film tentang drama, karena di situ gay juga tidak mendominasi juga gitu. Dia hanya salah satu subplot dari kisah lain yang ada yang juga dominan di situ gitu. Nah, 8 tahun kemudian film Arisan ini kan baru kemarin ya, belum lama dibikin sequelnya, dan itu juga semakin drama ini berlanjut gitu. Masyarakat semakin terbiasa melihat, wah ini si Sakti dan Nino yang dulu putus, gimana kehidupan selanjutnya gitu. Ternyata mereka punya kehidupan baru. Si Sakti sama Om, si Nino sama Brodong, dan masih terlibat CLBK dan sebagainya. Dramanya diolah lagi di situ gitu sebagai. Kita melihat kisah cinta homoseksual itu sebagai sesuatu yang wajar, seolah-olah wajar, emang wajar gitu ya. Ada kayak gitu tuh ada gitu loh, tidak ditampilkan sebagai negasi kayak waktu di zaman tentang dia, atau yang di belakang lagi Istana Kecantikan gitu ya. Dalam semangat seperti itu muncul film Coklat Strawberry sebelum sequel Arisan. Ada Coklat Strawberry ini, aku nggak tahu film ini waktu itu maksudnya berhasil merebut perhatian nggak gitu. Aku juga nggak terlalu ingat, nggak terlalu tahu, tapi film itu menarik. Main aku kayaknya. Main aku, ya. Jualannya Zaman aku masuk sekolah. Iya, pemerannya sangat cakep. Dan kita juga lagi-lagi melihat drama pasangan dia yang dari awal ini udah langsung pasangan nih, nggak melalui drama, nggak melalui taraf proses yang denial dan sebagainya. Ini udah langsung tokoh ini dari awal diperkenalkan sebagai pasangan gay yang serasi. Ya, gitu. Bagaimana? Nah, dramanya lalu muncul bukan dari personal ini, tetapi justru bagaimana mereka berdua ini harus mengelabui lingkungannya gitu. Satu kos ada cewek-cewek gitu. Nah, ini ada 2 cowok cakep, ini apa gitu ya. Tapi mungkin ya ada kalangan yang masih melihat itu masih belum sebagai representasi yang positif, yang terlalu positif juga, karena di situ mereka melahirkan teori-teori itu gitu, bahwa cowok itu harus maskulin. Nah, itu ya coklat itu maskulinitas gitu. Lalu kalau cowok-cowok yang mondek, yang lemah lembut itu strawberry ya gitu. Mereka itu asam ya itu. Dari mana itu? Padahal strawberry itu asam Kayak gitu. Mereka yang satu asam maco, yang satu cemburuan, yang satu jantan, yang satu posesif dan sebagainya. Ada stereotip yang ditempelkan di dua tokoh ini, Niko dan Nesta. Yang satu bermulai, yang satu maco. Yang biasanya yang maco ini denial, ya kan? Biasanya yang maco ini denial. Nah, itu gimana cara mereka mengatasi itu di tengah lingkungan. Nah, dari film-film itu tadi kita bisa lihat seksualitas itu ya mulai diangkat sebagai isu yang menantang gitu ya, yang memang harus dibicarakan di publik, ya kan? Kalau ada 2 cowok sama-sama cakep,
ada di tengah-tengah kos-kosan mewah gitu, orang akan melihat itu apa sih gitu, itu apa sih, itu pasangan apa kakak adik atau apa gitu ya kan, artinya itu kan ya itu harus ada pembicaraan gitu, akan menjadi obrolan publik gitu. Nah, seksualitas mulai ditampilkan secara lebih terbuka di film Coklat Strawberry itu. Nah, menjadi bagian dari aspek-aspek kehidupan yang lain gitu. Di Arisan 2 juga begitu, justru kayak semakin terbuka ya di Arisan 2. Dari era sebelum reformasi ke reformasi, lalu tadi kita sudah mengawali dengan film yang paling baru yang artinya masih lekat di ingatan, Nine Summer. Nah, yang lebih baru lagi ada perkembangan yang sangat menarik. Tiba-tiba muncul film Lovely Man. Bapak jadi waria itu ya. Terus ketemu anak. Di Lovely Man kita melihat perjuangan yang luar biasa dari seorang waria. Bukan film gay, tapi justru yaitu seorang waria yang secara politik ya, kalau kita bicara identitas itu adalah politik, film itu sangat benar gitu, menampilkan waria itu dengan sangat benar gitu. Nah, sangat benarnya dari mana gitu. Nah, kita punya pembanding, ada film Sanubari Jakarta. Film Sanubari Jakarta jelas-jelas ini adalah sebuah proyek, artinya ini proyek politik identitas, membuat film memang dengan tema LGBT gitu, kompilasi LGBT. Sudah pernah nonton Mbak? Kedua kali ikut tes ini juga udah pernah. Ya. Ada yang salah nggak di film itu? Menurut ada yang salah nggak di film itu? Secara politis? Ada yang lebay, banyak yang lebay ya. Enggak, itu salahnya, lebay ya. Dan jujur. Nggak mikir situ sih nonton aja. Enggak benar. Belum ditanya, lupa. Di film itu kita bertemu dengan Adinda, tokoh yang diperankan oleh siapa? Lola Amaria ya? Dia bukan. Dia Ini sih Yang selingkuh itu jadi. ya, dia bunuh taman kanak-kanak, jatuh cinta. lumba-lumba. Iya kan? Nah, lumba-lumba itu bagaimana di situ identitas itu ditampilkan gitu. Kita lihat Ya, kalau itu ya. setelah kita diperkenalkan dengan dua perempuan tadi yang menjemput anaknya, lama-lama tertarik, lalu kamera berpindah ke kamar hotel, ya kan? Di kamar hotel ada Suaminya. cowok, ya, ada cowok telanjang dada, berbalut handuk, tampak segar habis mandi, lalu berbaring, lalu siap menyambut kedatangan seorang yang sepertinya istimewa gitu ya kan. Nah, ternyata siapa yang datang? Suaminya siapa? Ya, cowok tadi. Nah, artinya apa? Kita diberi kejutan di film itu tuh kayak jadi si cowok itu yang sudah punya istri itu ternyata masih doyan sama laki-laki, sementara si ceweknya juga masih seperti itu gitu doyan. Nah, sebenarnya ekstrim seperti itu apa efek yang mau diinginkan dari film itu apa sebenarnya gitu? Kalau kita bicara bahwa film itu adalah sebuah proyek identitas gitu untuk ya punya tujuan lah. Film itu memang pesan moralnya kan memang mau memperkenalkan bahwa ini ada loh identitas begini gitu, tapi ternyata para filmmaker itu masih terjebak juga pada permainan dramanya gitu, mengejar efek-efek itu tadi, efek kejutan gitu, bahwa wah ternyata itu loh ternyata suaminya, loh ternyata istrinya. Artinya mereka sudah berkeluarga mapan masing-masing, tapi masih drama-drama itu ya saya khawatir itu justru akan menjauhkan kita dari pemahaman tentang bahwa seksualitas itu adalah identitas gitu loh. Karena itu
identitas. Kalau kita kembali lagi ke tadi Lovely Man gitu, kenapa Lovely Man saya bilang sangat benar secara politik. Kalau kita bandingkan dengan cerita Malam Ini Aku Cantik. Di Malam Ini Aku Cantik kita juga diberi kejutan lagi bahwa ternyata si yang ini yang ditangkap sama PBB itu. Iya. Bahwa ternyata si pria banci itu menjadi banci kan demi menafkahi keluarganya kan, ya? Masih ingat nggak? Benar-benar. Iya. Iya. Nah, secara politik, apakah ini masuk gitu dalam tema identitas gitu? Di situ teksnya kita dihadapkan dengan teks yang sangat menyentuh gitu, yang sangat kasihan banget ya di banci ini gitu. Saya harus mencari nafkah, harus apa? Jadi kita tidak diyakinkan bahwa waria di situ adalah memang dia waria identitas, tapi dia waria dalam konteks itu tadi nyari kerja gitu untuk menafkahi ini. Nah, ini berbeda dengan waria yang ada di Lovely Man gitu. Kita langsung dihadapkan pada problem hidup dia gitu. Tiba-tiba di tengah kehidupan dia yang asik-asik aja, mungkin tiba-tiba ada cewek datang dari desa anak-anaknya kan. Nah, kayak seperti itu gitu. Artinya di situ waria ya emang identitas gitu. Memang dia waria. Bahwa dia dulu pernah punya anak ya bisa aja. Nggak tahu kita, mungkin itu ada sejarahnya, ya kan? Dia ditampilkan sebagai waria di situ. Nah, problem-problem tadi itu bias, rancu dan sebagainya antara ini seksualitas ini identitas atau hanya simbol aja, hanya tampil untuk sebagai pembanding, hanya tampil sebagai justru untuk menegasi homoseksualitas itu sendiri misalnya begitu, atau ditampilkan secara ini adalah identitas gitu yang memang ada sketsa-sketsa yang menarik di Sanubari Jakarta itu kayak yang kentang, balut itu kan ya itu seksualitas itu langsung menempel ke mereka sebagai identitas gitu. Atau cerita yang terakhir yang berwarna gitu. Cerita yang sangat tidak stereotip gitu. Kita melihat dua mas-mas gitu yang sama sekali nggak, kalau misalnya di Pembalut itu kita masih lihat cewek buci gitu ya, masih stereotip kayak gitu. Di Menunggu Warna itu cowok biasa gitu, cowok biasa gitu. Nah, sedikit saja masuk ke teori untuk menggarisbawahi tadi. Jadi kalau di dalam teori seksualitas yang paling mendasar, yang paling mendasar untuk diketahui adalah bahwa seksualitas itu adalah konstruksi sosial gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita ujuk-ujuk menerima aja, bukan sesuatu yang diberi dari langit, bukan sesuatu yang alami, bukan kodrat juga gitu, sesuatu yang dikonstruksi secara sosial gitu. Nah, film-film Indonesia kebanyakan secara umum, kalau kita lihat secara umum, itu adalah arena untuk menjaga kelestarian konstruksi tadi itu, konstruksi dari seksualitas heteroseksualitas. Filsuf Prancis Michel Foucault itu, saya kira kalau kita ngomongin seksualitas ya tujuannya paling utama orang satu itu si filsuf gundul itu Michel Foucault itu menolak bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang otonom, yang alami. Dia pasti berkaitan dengan kekuasaan, dengan konstruksi sosial gitu. Menurut Foucault, perilaku seksual itu diatur oleh institusi sosial dan politik yang memiliki kekuasaan untuk memberi definisi dan melakukan regulasi. Kategori normal, kategori abnormal itu kan definisi sosial gitu. Kita selalu berdebat yang normal itu yang seperti apa sih gitu. Termasuk juga istilah banci dan sebagainya itu.
Nah, wacana-wacana kategoris itu diproduksi terus-menerus, diproduksi, dipertahankan, dijaga, ada mekanisme kontrol yang harus selalu di dalam realnya, menurut norma sosial yang berlaku. Dan tentu saja menurut siapa yang berkuasa saat itu di suatu tempat, gitu ya. Nah, salah satu alat yang efektif untuk mereproduksi itu, untuk mengontrol, mempertahankan, terus-menerus tadi itu adalah ya film. Jadi kalau kita ngomongin film, jangan dianggap sepele, maksudnya bicara seksualitas dalam film gitu, orang apa yang dibahas gitu, ngapain harus dibahas gitu, karena ya film itu penting. Kalau kita ingat di dalam sejarah kita, bagaimana dulu Orde Baru itu memberdayakan, memanfaatkan film itu sebagai alat propaganda yang luar biasa. Politik Orde Baru dibangun di atas fondasi anti komunisme. Salah satu fondasi terkuat politik Orde Baru adalah anti komunisme, dan itu ditegakkan oleh film. Setiap tahun kita nonton film G13 PKI sampai apa adegan Munkar dan seterusnya. Itu alat propaganda yang sangat ampuh, dan film G13 SPKI tidak dibikin sembarangan gitu. Emang dibikin secara film, itu film yang sangat bagus, dibikin oleh orang-orang yang terbaik saat itu gitu. Sehingga sampai sekarang masih ada di kepala kita gitu, bahwa ya politik Orde Baru adalah anti komunis. Bagaimana film itu menjadi alat propaganda bagi strategi. Nah, film sebagai salah satu media masa modern yang populer itu sekarang propagandanya mungkin bukan anti komunisme lagi, propagandanya bukan ideologi seperti itu, tetapi konstruksi sosial seksualitas itu gitu. Semua bentuk media massa, termasuk film atau terutama film, itu merupakan hak istimewa bagi heteroseksualitas. Percintaan straight itu adalah kisah-kisah terbaik. Di mana-mana film ya kisah straight, pasangan straight. Konsumennya pun film ini menyasar konsumen straight. Sementara kalau kita balik lagi ke konstruksi tadi, ya straight itu sendiri ya laki-laki kan konstruksi gitu. Sebuah konsep yang terus-menerus ditegaskan kembali, harus ditegaskan kembali. Masyarakat harus selalu diingatkan gitu bahwa straight ini adalah bentuk relasi terbaik yang sesuai dengan norma, sesuai dengan agama, sesuai dengan ideologi negara gitu dan sebagainya. Dari zaman ada apa dengan cinta, biarkan bintang menari, Eiffel I'm in love, sampai ke era-era apa itu cinta Puccino dan sebagainya, lalu tren film remaja, itu semuanya adalah bagaimana wacana heteroseksualitas itu dijaga dengan baik. Para protagonis film itu adalah remaja-remaja laki-laki, remaja laki-laki yang straight, perempuan-perempuan yang juga jatuh cinta dengan lawan jenisnya tanpa syarat apapun, nggak ada perdebatan apapun, bahwa laki remaja protagonis dalam film ketika tumbuh dia akan mencintai perempuan, itu pasti. Nah, ada yang unik, sejumlah film yang diproduksi setelah beberapa tren tadi itu seperti tidak menegaskan gitu, kayak ada upaya lagi untuk lebih menekankan konstruksi heteroseksualitas itu dengan cara menghadirkan wacana homoseksualitas sebagai pembanding gitu ya. Segala sesuatu itu kan ini baru terlihat benar kalau ada yang salah, ya kan? Itu jadi mengangkat kisah percintaan straight saja nggak cukup gitu, masih nggak meyakinkan, ini harus ada pembandingnya. Pembandingnya adalah kisah cinta homoseksual yang salah gitu, yang ini harus salah ini, sehingga kisah cinta yang straight ini menjadi lebih kelihatan benarnya gitu loh, lebih terjaga lagi gitu, harus ada pembandingnya. Jadi wacana-wacana homoseksualitas ditarik ke film hanya untuk menjustifikasi ini gitu, tidak ditampilkan sebagai dirinya sendiri gitu. Secara umum ya, kita bicara secara umum. Setelah tadi kita bahas satu-satu.
Padahal kalau film kisahnya Teguh, homoseksualnya yang benar kan? Sama. Sangat lurus. Yes. Itu kamu suruh. Ya seperti yang kelihatan di Tentang Dia itu sangat nyata itu. Bagaimana fungsi lesbianisme di situ ditaruh hanya sebagai pembanding gitu, hanya sebagai untuk mengembalikan citra dari kekuatan cinta heteroseksual gitu. Kalau kembali ke Nancy Summer lagi juga sama kesimpulannya, bagaimana maskulinitas tadi si anak kecil anak yang tumbuh di desa tadi, dari kecil tumbuh remaja lalu kuliah, di situ dikonstruksikan maskulinitasnya, lalu bisa kemudian harus dipertemukan dengan heteroseksualitas. Ada tokoh cewek, harus ada tokoh cewek di tengahnya. Jatuh cinta itu sendiri selalu merupakan ini bagian dari klaim maskulinitas, gitu. Ekspresi maskulinitas, ekspresi heteroseksualitas seorang remaja laki-laki. Jadi itu film-film Indonesia umumnya adalah konstruksi maskulinitas dari heteronormatif, normativitas dan hetero. Ya, tapi Apa ini? tidak. Ibu mau dong. Sebetulnya makanya dia. Dalam film-film Kalian tertentu. lapar ya. Ada yang pernah nonton film Eliana? Ya. Nonton ya? Eliana itu yang Rahel Mariam. Udah. Tokoh Rahel Mariam bersahabat dengan tokoh Hedi Darambu. Di film itu ya mereka bukan lesbian gitu, tapi kita bisa melihat keintiman dari dua cewek ini. Bagaimana mereka saling posesif, bagaimana mereka saling ingin melindungi, bagaimana mereka saling ini gitu, saling kayak ya posesif gitu, kayak cemburu, kayak selalu ingin saling melindungi gitu. Ya. Nah, saplot-saplot seperti itu banyak di dalam film Indonesia gitu, dan ternyata memang itu disadari oleh para pembuatnya gitu. Riri Riza menyadari itu gitu, bahwa kok film ini berkembang dengan keintiman yang mengarah ke lesbian gitu. Tapi dia tidak akan membiarkan itu menjadi kisah cinta lesbian gitu. Nah, fungsi kita membahas seksualitas di dalam film itu bukan kita menuntut bahwa tokoh itu harus jadi gay atau lesbi, atau kita menuntut bahwa harus ada kisah cinta gay di dalam film. Tetapi fungsi kita membahas seperti ini adalah ketika sebuah film memang mengangkat seksualitas yang lain, seksualitas yang non hetero, bagaimana mereka mengangkatnya? Kita harus melihat itu. Kita menuntutnya itu gitu. Kalau kita tidak meminta bahwa ya memang tidak harus kan tokoh-tokoh itu nggak harus lesbian, nggak harus gay gitu. Kita nggak harus terwakili di situ. Tapi ketika para filmmaker itu mengangkat tokoh-tokoh itu, mestinya mereka membikinnya dengan benar, ya kan? Membikinnya, nah itu kita membahas seksualitas dalam bentuk intinya seperti itu. Bagaimana mereka menampilkan itu tanpa bias, tanpa memojokkan, tanpa mengadili, menghakimi, atau menampilkan stereotip yang itu aja gitu, itu aja selalu. Kalau Banci tampil di film ya fungsinya hanya sebagai meriah suasana, teman dekat dari tokoh perempuan, selalu begitu ya. Iya, ada tokoh perempuan atau yang mungkin laki-laki, dia harus selalu punya teman, jadi sahabat. temannya dia, sahabatnya ini. Tapi si Waria ini tidak pernah punya kehidupan sendiri. Dia hanya ditempelin di tokoh-tokoh utama ini gitu. Nggak ada kasus atau masalah yang berarti itu. Ya jadi ya saya kira memang
ini apa yang dilakukan oleh Our Voice ini menarik dan penting gitu, memahami seksualitas di dalam produk-produk budaya. Kalau kemarin udah di dalam tani dan sebagainya, ini sekarang di dalam film ya itu tadi fungsinya kita biar kita memahami gitu karena ternyata kan bahkan ketika isu seksualitas itu ada di tangan orang-orang yang benar seperti di film Sanubari Jakarta itu kan ya filmmakernya juga gay, banyak yang gay atau lesbian, dan itu memang disadari bahwa itu adalah film yang mau mengkampanyekan identitas LGBT.